Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal video sebelumnya, sama soal video PCX 160 versus Aero. Terus apa yang terjadi ketika PCX 160 pakai knalpot racing, dan apa yang terjadi ketika limiternya PCX ditinggikan. Ada contohnya. Jadi maaf ya, di video sebelumnya itu penulis kemungkinan salah ya ambil sumber, tapi video itu bisa dijadikan penjelasan dari apa yang terjadi ketika limiter PCX 160 ditinggikan. Juga ada contoh bagaimana bila PCX 160 ganti knalpot racing, jadi berapa kecepatannya. Dan yang penulis ketinggalan di video sebelumnya yang penulis maksud adalah yang soal aksis dyno ya. Ada hal yang membuat aksis dyno itu jadi nggak akurat. Di situ dibahas juga soal kecepatan PCX yang bisa 132. Nah, yang ingin penulis bahas itu tapi lupa di sebelumnya, kayaknya ada dua ya. Yang pertama soal dyno. Dyno harusnya untuk mesin aksis dyno itu pakai kecepatan, sementara yang dilakukan di TDR itu pakai RPM. Itu salah ya katanya ya, harusnya waktu dyno melakukannya pakai kecepatan, tapi ya entahlah gimana maksudnya. Jadi dynonya didasarkan kecepatan, bukan didasarkan RPM. Yang berikutnya adalah dari sisi tarikan enak banget, sudah pakai Pertamax ini. Wah, enak. Sebelumnya pakai Pertamax turbo nggak enak ya. Pakai Pertamax mantep. Sebelumnya juga pakai Shell Super, tenaganya nggak sip. Jadi soal mesin dyno aksis itu, yang pertama adalah yang dilakukan TDR mungkin salah, nggak tahu lagi lah nanti detailnya gimana. Yang jelas ngukur pakai pakai RPM itu salah, harusnya pakai speed. Dyno yang dilakukan TDR nggak menunjukkan itu, dyno yang dilakukan Alfa Jaya Motor menunjukkan itu. Terus yang nomor 2, dyno crank on crank. Dyno on crank ini dilakukan juga oleh Kobayagas dan teman-teman. Ada itu Iksan Jumaris, ada ADK Reality. Nah, on cranknya ditunjukkan di videonya ADK Reality. Di ADK Reality disebutkan bahwa dilakukan dyno on crank. Ini on crank ya guys. On crank itu jadi ngambilnya dari engine. Kalau on wheel dari roda. Cuma hasilnya aneh loh ya, on cranknya sama persis dengan waktu dyno biasa. Aneh itu. Aneh karena apa?
karena anu ya, eh, persis bentuknya dengan yang biasa yang di roda. Oh ya, kelemahan dyno TDR lagi adalah angkanya gede banget ya, yang PCX itu. Bisa saja TDR itu keliru pasang pemberatnya. Harusnya kalau mengukur dyno itu disertakan juga berat rider. Nah ini kalau di dynonya TDR merek Axis itu diatur lewat disk yang sebagai pemberatnya lah. Jadi harus disetel, nggak boleh nol, harus dipakai karena kalau nol nggak akurat angkanya. Terus ada dua ya. Yang pertama soal RPM, yang kedua soal on crank. Yang on crank ini ternyata dilakukannya lewat software ya, makanya disebut nggak dirubah apa-apa, nggak disambungkan ke mesin langsung, nggak ke on cranknya langsung, tapi cuma lewat software. Jadi lewat software aja. Atas hal itu ada pernyataan dari Mas Imam ya, teknisinya Axis ya, operator dynonya Alfa Jaya motor, terus sekaligus teknisinya Axis. Nah, oleh Mas Imam ini dijelaskan ya bahwa yang dilakukan TDR itu nggak valid karena yang diukur bukan ke mesin, yang mereka punya itu cuma chassis dyno. Kalau chassis dyno ya yang diukur ya dyno on wheel. Jadi dihitung pakai kalkulator itu nggak layak ya, karena bukan on crank beneran. Jadi bukan di pusatnya itu. Jadi hasil itu nggak layak, baik hasil kalkulasi atau apa nggak layak semuanya. Terus habis itu dari enaknya jelasin apa nih tadi? Maaf nih, ada catatan, kalau nggak gitu lupa, biasanya lupa. Oh iya nih, soal adu antara Aerox dan PCX. Adu Aerox dan PCX ya. Jadi Aerox itu penulis jelaskan sekalian nggak? Soalnya gini loh, penulis kan sebelumnya bahas soal RPM-nya Aerox. Nah ternyata ada ya dyno yang menunjukkan RPM dan kecepatan. Jadi Aerox itu kan penulis sebelumnya ragu apa bener akurat RPM-nya Aerox itu. Jadi jalan 20 sudah 6.500 RPM. Nah kebetulan Mas Imam ini juga melakukan dyno Aerox dengan juga menunjukkan kecepatan. Jadi ada RPM, ada kecepatan. Digeber pol, digeber kuat. Dan kelihatan bahwa RPM-nya itu naiknya nggak se ekstrim yang di video Aerox gitu ya.
Jadi ada dua video Aerox, naiknya ekstrim. Nah, di video RPM itu kelihatan naiknya perlahan. Jadi naik bertahap lah. Nanti penulis slow motion kan biar kelihatan. Jadi untuk RPM-nya Aerox jelas fix, nggak akurat, nggak sesuai. Jadi RPM yang ditunjukkan di tachometernya Aerox itu fix, nggak sesuai, nggak cocok. Nah sekarang yang adu balapan antara Aerox dan PCX 160. Sebelumnya sudah penulis perkirakan bahwa lawan Aerox, lawan MX Old itu PCX 160 bisa saja kalah. Ya penulis nggak bisa tunjukkan ya, nggak fair ya kayaknya ya. Kalau contohnya soalnya nggak ada yang pas sih. Kalau yang videonya Kobayogas itu kan dilakukan sambil nunduk. Sementara kalau penulis genjot jalan kencang itu nggak pakai nunduk, ya duduk tegak ini kan biasanya sambil ngerekam soalnya. Lagi pula jalurnya ya biasanya rame ya. Jarang nemu jalan lengang gitu ya. Kalau lengang mungkin sekalian sambil nunduk bisa dapat berapa. Tapi ya penulis biasanya tegak. Di uji Sentul itu yang berkendara duduk tegak itu kan cuma road race ya. Irwan Juragan WP katanya. Nah itu duduknya tegak memang, tapi beratnya 86 atau katanya kalau pakai wearpack 90 kg. Nggak fair banget ya, penulis pakai jaket tipis, paling berat cuma berapa, sama baju semua sama sepatu paling ya 77 lah. Nah
penulis ragu ya, pokoknya PCX itu bisa menang lawan NMAX Old ataupun Aerox. Karena ya penulis sudah perlihatkan juga videonya siapa itu yang menunjukkan NMAX Old membantai NMAX New, dibantai habis-habisan, jauh banget, jauh lebih jauh daripada lawan PCX ya. Nah itu kebetulan lawan Aerox. Oh ya, yang bikin penulis nggak yakin itu juga setelah ada yang posting videonya Nurse Ajang Heri kan, posting akselerasi PCX 160 setelah pakai Pertamax Turbo. Nah itu penulis bandingkan dengan NMAX penulis ini yang pakai Pertamax. Ya seperti penulis sebutkan sebelumnya, NMAX itu tarikannya paling mantap kalau pakai Pertamax, NMAX Old. Ya kelihatan lah kalah jauh. Jadi akselerasinya lebih cepat NMAX Old penulis. Lihat hasilnya PCX lawan Aerox, PCX 160 lawan Aerox. Nulis nggak kaget, emang wajar sih. Aerox itu kan dilawan dengan NMAX Old harusnya lebih kencang Aerox. Kenapa? Karena rasio giginya Aerox itu lebih apa ya, lebih short, lebih pendek ya. Jadi Aerox itu kan top speednya cuma berapa, 110 waktu dicoba IWB, sementara NMAX Old 117. Itu sama-sama disentuh. Jadi Aerox bisa membantai habis-habisan PCX 160 itu wajar. Karena ya itu top speednya aja beda 7. Mesinnya lebih dipentingkan ke akselerasi. PCX 160 kalah sama Aerox itu wajar lah ya. Karena ya mungkin bisa jadi PCX 160 fokus ke irit, walau di atas kertas tenaganya disebut berapa? 12 HP berapa? 15, berapa? 15,6 HP, pakai KW aja lah ya. Di 11,8 KW kan. Sementara yang Aerox itu kan 11,3 kalau nggak salah. Beda jauh. Bedanya ya itulah, makanya kita nggak bisa pakai acuan tenaga maksimal. Karena kalau sudah akselerasi itu nggak cuma di tenaga maksimal, apalagi tenaga maksimalnya Matic itu kan di awal-awal di kecepatan berapa itu, sayang pakai RPM semua. Nanti penulis lihat di dynonya itu dah, dynonya Mas Imam itu channel mana sih, nanti penulis posting, dia silakan lihat sendiri lah ya, jarang ada yang nonton ya silakan, itu padahal channel bagus, banyak pendidikan, walau ada yang penulis nggak setuju. Nah, jadi channelnya Mas Imam itu bicara soal basic, soal akselerasi, soal mesin, soal apa, sambil menunjukkan buku buku servisnya Yamaha ya, bagus itu.
Ya terus ya penulis nggak niat apa ya ngece-ngece gitu ya, pokoknya itu fakta. Makanya jadi fans itu jangan terlalu berpengharapan tinggi. Sebelum ada bukti ya jangan ngomong pasti dilibas. Nah wis kalau sudah hasilnya seperti itu, yang ngomong motor penulis pasti ditinggal itu, wah wis, ya apa mau bilang apa sekarang. Ini motornya penulis lagi enak-enak ya, moga-moga waktu gini jangan ada yang PCX 160 aneh-aneh ya. Jangan sampai ada PCX 160 kepedean. Kalau motor penulis lagi pakai Pertamax gini, wis pede aja lawan PCX 160. Tarikannya enak banget ya sekarang. Jadi dari hasil itu ya berarti ada yang kurang maksimal dari Honda. Wes anggap aja tanpa VPA itu kurang kuat lah. Ya katanya fans itu masih disimpan, kasihan sama Yamaha. Ya wes karepe lah. Yang jelas kalah sama Aerox itu ya wajar lah ya, wajar karena Aerox sendiri top speednya kurang, mungkin butuh jarak yang agak jauh ya. Cuma di video itu kelihatan mentit ya, jauh banget, bisa ngejar nggak itu ya? Kalau nggak jarak berapa 5 kilo mungkin nggak bisa ya, kayak yang di video Lili PH atau apa yang kalau apa uji apa akselerasi jauh banget. Sampai mentok limiter itu tetap aja dipenteng kasih, sampai jauh banget, sampai motor yang depan nggak kelihatan tetap aja digas terus. Pingin ngadu top speednya juga soalnya ya. Saya nggak ngerti bahasa nih ya. Wah enak banget hari ini. Habis ini pakai sel super lagi. Mau gimana lagi? Ini masih perlu masa pemulihan ini. Iya terus jadi ya performanya seperti itu. Terus kalau limiternya ditambahi gimana? Nah ini jadi jelas ya bahwa Honda PCX 160 Indonesia dengan Honda PCX 160 Thailand itu beda limiternya. Buktinya jelas kalau di gaspol dalam posisi apa ya, dalam posisi sandar tengah itu yang Indonesia maksimalnya 124 km per jam, sementara yang Thailand bisa 131 km per jam. Sandar tengah tok. Apa top speednya beda? Mungkin top speednya itu lebih ke tenaga ya. Jadi tenaganya versi Indonesia akan 11,8, sementara yang tenaganya versi Thailand itu 12 kW. Jadi top speed pasti beda. Nah maksimalnya top speednya PCX 160 Thailand berapa? Kalau kita lihat video top speed apa Thailand itu motor standar loh ya, itu kecepatannya 119. Oke nyampe 115. Gua di sini agak ngerem dikit.
110ละ112ละน่ะคอยกระจกของในได้เยอะกว่านี้แล้วผมว่า เกี่ยวหรือเปล่าวะ118ครับ119ก็มาตัดแล้วผมน้ำตัดครับผมตัดครับผมก็เท่ากับว่าท็อปสปีดได้118 119นะครับผมseringnya 118, sekali-sekali menyentuh 119. Mirip, ya lebih cepat lah, lebih cepat dikit. Mengapa penulis menyebut lebih cepat? Karena dyno yang Indonesia, uji top speed Indonesia yang menurut penulis valid itu adalah ujinya Kobayagas, ujinya IWB, ujinya siapa lagi ya, pokok penulis pernah lihat lah. Yang dilakukan Otomotif TV itu menurut penulis kurang valid. Mengapa kurang valid? Karena ujinya loh dilakukan sambil mengekor NMAX ya. Lumayan. Iya. Ini mentok 119 km per jam. Ya, betul. Sementara NMAX Nggak valid itu. Uji top speed kok mendompleng. Kalau lihat video adu akselerasi NMAX dan PCX kelihatan di situ. Masa yang uji top speed kok sambil mendompleng? Wah, itu nggak valid temenan itu. Nah, dari hasil uji tersebut ya, top speed yang cuma 118 walau digas lama, walau orangnya sambil nunduk-nunduk juga menunjukkan bahwa ya kemampuannya PCX 160 ya seperti itu. Jadi walau yang versi Thailand sekalipun yang tenaganya 12 kW sekalipun hasilnya tetap seperti itu. Nah, yang hasil Thailand itu ya mungkin tenaganya lebih tinggi. Tapi ya kita kan belum tahu tenaga puncaknya gimana. Kita belum tahu. Ya dynonya masalahnya nggak valid semua sih. Yang dari aksis dyno itu bisa jadi karena TDR-nya pasang disknya kurang tebel, terus karena ada hambatan angin itu cenderung pasti kalau dynonya mesin aksis belakangnya pasti lebih tinggi karena ada hambatan angin, jadi salah hitung. Karena ya hambatan anginnya juga nggak dirubah-rubah, adanya cuma segitu itu. Kayak kalau kita duduk tegak, padahal ya nggak valid. Top speed-nya lo nggak sesuai kenyataan. Kalau top speed nggak sesuai kenyataan ya hasil dyno nggak sesuai kenyataan juga dong. Ya, terus bagaimana kalau pakai knalpot racing? Nah ini, kalau pakai knalpot racing, yang sebelumnya limiter, dari sisi limiter, walau tenaganya lebih besar 12,0, Indonesia 11,8, walau limiternya Thailand 131, terus limiternya Indonesia 124, motor PCX 160 Thailand ya top speednya cuma 119 kalau fair-fairan loh ya. Nah bagaimana kalau pakai knalpot racing? Pakai knalpot racing videonya ditunjukkan ya sebelumnya juga lah ya. Yang apa? Yang apa channel apa ya? Mbuh, gak ngerti nyebutnya apa. Pokoknya yang sebelumnya itu yang motornya itu pakai ban cacing, knalpot racing. So itu yung ginamit natin mga ka-Thailander, naka 17. Itu kelihatan di GPS ya, nggak ditunjukkan speedonya ya, mungkin karena speedonya nggak valid wes.
ukurannya bannya lebih kecil kok. Karena kan apa, Speedo itu bisa akurat kalau bannya standar. Nah itu bannya wis gak standar. Ban belakang jelas lebih kecil, kelihatan pakai ban cacing kok. Ban cacingnya kecil banget, di sandar tengah kayak ngangkat gitu. Nah bisa jadi top speednya itu sudah kelihatan 131 di Speedo. Di mesin apa, sorry, di GPS dia pakai HP ya, itu menunjukkan 114 atau 116. Kalau penulis rata-rata lah 114 dan 116, karena ya namanya GPS update speednya kalau punya HP itu lambat. Nah, karena lambat ya makanya nggak akurat lah. Jadi anggap aja 115. 116. So GP. Nah 115 kalau di speedometer berapa angkanya? Dari penulis hitung-hitung tadi ketemu 122. Kalau 16 anggap aja 123. Masih kalah dengan NMAX. Dan ya cuma selisih sedikit dengan yang apa? Dengan yang nggak dibuka knalpotnya, yang apa 119 tadi yang dikendarai motor standar. Motor standar, ban lebar, knalpot standar 119. Ban cacing, knalpot racing 122, 123. Jadi ya beda dikit lah ya, 119 ke 122 itu. Padahal itu sudah pakai ban yang rolling resistance-nya rendah ya. Ban truk, ban cacing. Terus habis itu selain rolling resistance rendah, udah pakai knalpot racing, sudah pakai belt racing, tapi ya masih 122. Ya berarti itu sudah maksimalnya ya. Ya nggak bisa apa ya, anggapannya masih kurang kencang lah ya kalau dilawankan NMAX 2020. Tapi kalau lawan NMAX Old yang top speednya diuji di Sentul 117, ya harusnya dari sisi top speed sudah menang kalau buka knalpot racing. Ya lihat aja lah nanti kalau misalnya penulis ketemu sama PCX 160 dengan knalpot racing gimana. Tapi ya yang namanya knalpot racing itu kan biasanya putaran atas, kejar top speed. Bisa aja tarikan bawahnya malah melempem gara-gara pakai knalpot racing. Tenaga nggak keluar karena knalpot racing. Ya kita lihat aja lah nanti ya. Terus apa lagi ya? Ya wis lah itu aja. Jadi dari sisi kemampuan ya wis seperti itulah motornya ya. PCX 160 kalah dengan Aerox, kalah telak ya. Dengan NMAX Old belum tahu. Terus kalau limiternya ditinggikan, tenaga ditingkatkan dikit jadi 12 kW, terbukti nggak kencang-kencang banget ya. Cuma beda berapa? Beda 2 ya. Dari yang lain-lain 117 jadi 119. Ya kebanyakan 118, yang 117 kan seringnya kan 116 naik ke 118. Ya wis itu. Terus kalau sisi lain, dari sisi pasang knalpot, ban diganti yang low rolling resistance pakai bannya drag,
nggak begitu banyak juga, naik jadi 122. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.